Selamat malam pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mustar Manurung yang akan berbincang-bincang malam di studio Dosi Entertainment Podcast Panipahan. Dan kita akan berbincang-bincang bersama masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan topik pembangunan yang ada saat ini di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Kita hadirkan dua narasumber dari masyarakat Panipahan, yaitu salah satunya Budi Yanto, kemudian Nas Grafika. Baik pemirsa, dan kali ini saya akan langsung berbincang bersama masyarakat, salah satu ini masyarakat Panipahan dan masyarakat Panipahan Darat. Untuk kali ini kita akan menuju kepada masyarakat Panipahan. Topik dan tema pada malam hari ini, menurut Anda tentang pembangunan di Panipahan ini sejauh ini bagaimana? Terima kasih Bung Nurung atas undangannya pada malam ini. Dan selamat malam juga saya ucapkan kepada kawan-kawan yang masih tetap berada di Medsolve dalam keadaan all. Berbicara tentang perkembangan pembangunan Kecamatan Pasir Limau Kapas yang berada di Kabupaten Rokan Hilir ini, apa yang kita rasakan saat ini ya memang Sangat membantu. Kalau dilihat dari mata yang kita perhatikan fakta di lapangan setiap hari, kita mengalami perubahan pembangunan yang cukup pesat, ya, perubahan pembangunan yang cukup pesat setelah usia kecamatan kita ini hampir 20 tahun, Bung ya. Setelah lepas dari Kecamatan Kubu ya. Ya, setelah lepas dari Kecamatan Kubu, kita maju pesat, berkembang terus menerus. Dari sisi pembangunan, kalau kita perhatikan apa yang ada di kecamatan lain, kita punya. Ya, kita punya fasilitas jalan 2 jalur, kita punya fasilitas tempat ibadah yang megah, kemudian struktur-struktur bangunan lainnya, ada pasar, ada bangunan-bangunan struktur pendidikan, perkantoran kesehatan yang memang maju pesat dalam kurun waktu 19 tahun terakhir. Kalau dibandingkan waktu masih di Kecamatan Kubu ya? Kalau dibandingkan waktu masih Kecamatan Kubu ya, memang perubahan signifikan. Tapi apa yang kita alami sekarang ini itu merupakan gagasan-gagasan yang memang diciptakan, diidekan mungkin oleh para pemimpin kita dalam mendesain, menstrukturisasi pola-pola pembangunan di kecamatan kita ini sama dengan pola-pola pembangunan di kecamatan lain. Tapi pada dasarnya kalau kita bisa berkaca lebih dalam, lebih jauh, kita ibaratkan sebuah keluarga, Bung Manurung. Setiap anak itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya? Kita memiliki anak mungkin usia 19 tahun, tapi kita punya mungkin anak yang usianya masih balita. Ya. Memang dari segi rasa adil, seharusnya kita, umpama ini contoh, kita membelikan sesuatu, misalnya celana jeans. Celana jeans itu kalau kita berikan kepada anak usia 19 tahun, itu memang bermanfaat, ya kan? Artinya layak. Layak. Nah, ketika celana jeans ini kita berikan kepada bayi yang usianya bulanan,
ya. Ini malahan nggak tepat. Dari nilai nominal rasa adil itu dapat. Tapi dari segi manfaat, justru bayi seharusnya diberikan pempes dengan jumlah nilai yang sama. Sehingga manfaatnya itu lebih jelas kegunaannya. Jadi sama tadi dengan pembangunan. Kita diberikan apa yang kita punya, kecamatan lain punya, apa yang ya semua fasilitas. Bahkan kita pernah coba dilakukan pembangunan pelabuhan internasional segala macamnya. Tapi menurut Anda menurut Anda pembangunan itu tidak ada manfaatnya sama sekali? Bukan tidak ada manfaat, bukan tidak penting itu dibangun, tapi ada hal yang lebih penting dalam kurun waktu 19 tahun itu yang rasa-rasanya terlupakan. Padahal itu sangat vital, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Pasir Imo Kapas. Misalnya jalan menuju ke ibu kota kabupaten. Sampai saat sekarang kita masih terisolir. Kita berhubungan melalui jalur laut, ya. Kalau musim kemarau kita bisa berhubungan jalan darat yang cukup ya medannya ya cukup terjal lah. Kalau musim penghujan mungkin tidak bisa dilewati. Nah, artinya selama kurun waktu 19 tahun ini seharusnya awal-awalnya untuk memajukan kecamatan ini, pemerintah itu seharusnya lebih fokus ke sarana jalan tadi, penembus. Ya, tapi kenyataan sekarang jalan sudah tembus. Dibayangkan dulu transportasi tetap melalui jalur laut. Tapi sekarang saat ini kita lihat di Kecamatan Pasir Imo Kapas, kenyataannya sudah tembus walaupun belum bisa dilalui oleh mobil, tapi setelah kalau dibandingkan masih Kecamatan Kubu, dibandingkan sekarang Kecamatan Pasir Imo Kapas, ya pembangunan sudah berkembang. Artinya berkembang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Artinya bisa menembus ke kecamatan lain dengan jalur darat. Ya, benar. Jadi menembus artinya dengan kondisi yang memang kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, proses menembus ke kabupaten itu ya jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau di sana tuh mungkin jalannya sudah bagus, untuk ke kabupaten itu kita bisa dalam hitungan menit, tapi kita dengan medan yang ada sekarang tembus memang, tapi butuh waktu yang lama. Bahkan kalau pada saat hujan kita kadang-kadang tak bisa dilewati. Masih terkendala ya. Masih terkendala. Artinya gini, seharusnya jalan ini dari awal menjadi skala prioritas dari pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun maksudnya? Dari tahun ke tahun. Jadi pemerintah bukan tidak ada niat, kalau kita perhatikan. Ada niat, cuma selalu dijanjikan hal-hal ini, dan kita pun sering mengusulkan hal ini. Cuma realisasinya mungkin pemerintah daerah lah yang bisa menjelaskan lebih detailnya kenapa hal ini terjadi. Nah, padahal kalau seandainya jalan ini yang terrealisasi lebih duluan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, kita material bangunan untuk yang lainnya itu bisa kita dapatkan melalui jalan darat dengan harga yang lebih murah, sehingga itu akan mengurangi ongkos anggaran pembangunan di setiap sektor-sektor pembangunan yang ada di Kecamatan Pasir Imo Kapas. Kita harus menelan biaya yang cukup besar, kita mendatangkan bahan-bahan bangunan dari material dari Tanjung Balai, dari Rantau dengan kondisi yang dikatakan butuh biaya yang besar lah. Jadi proses pengurangan ongkos ini seharusnya ini sebetulnya
eh, bukan jumlah yang sedikit ya, bukan jumlah yang sedikit. Jadi kita berharap kepada eh, Bupati yang terpilih, Pak Epi Sintung, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai secepatnya. Karena kecamatan ini dulunya terkenal dengan penghasil ikan yang luar biasa. Jadi Sampai saat sekarang ini masih luar biasa ya. dibandingkan ya kabupaten, kita masih mendominasi lah, Bung Manurung ya. Dibandingkan kecamatan-kecamatan lain kita masih mendominasi. Terbukti dari jumlah PT ekspor impor kita yang ada di kecamatan ini, kita masih aktif mengekspor hasil-hasil nelayan ke luar negeri. Ini kecamatan yang paling terluar ya, yang punya ekspor ikan yang di kabupaten ini menurut saya yang terbesar Di Panipan ya. di Panipan, khususnya di Desa Panipan. Oke, baik, berbicara tentang pembangunan. Pembangunan tadi yang Anda bilangkan itu bahwa Kecamatan Pasir Lemo Kapas tadi pembangunan jelas ada. Bercerita tentang manfaat. Menurut Anda selama ini bangunan yang ada di Kecamatan Pasir Lemo Kapas bermanfaat atau tidak? Semua yang sudah dibangun bermanfaat, tapi kita harus jeli, Bung. Ada skala prioritas. Nah, jadi yang kita bangun semuanya bermanfaat, tapi skala prioritas ini perlu menjadi tolak ukur dari sebuah pembangunan. Itulah kunci dari sebuah pembangunan untuk memajukan kecamatan kita. Baik, seiring berjalannya waktu dari beberapa tahun silam ya, dan pada saat ini kan untuk perdesanya sudah dianggarkan, bahkan sudah dikucurkan dana setiap desa, cukup fantastis dananya. Menurut Anda selaku masyarakat, dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat jelas untuk pembangunan, jelas untuk kepentingan, untuk pemberdayaan. Menurut Anda dana tersebut kira-kira seperti apa untuk pengelolaannya per desa menurut pandangan Anda saat ini? Jadi begini, Bung Manurung, kalau ini ya, mudah-mudahan ini berbicara tentang pembangunan. Yang jelas tadi pertama kita berbicara tentang pembangunan yang harus diprioritaskan, lintas jalan lintas antar kecamatan. Ya, sekarang seiring berjalan waktu, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana di setiap desa. Dana tersebut untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan infrastruktur jalan, dan segala macamnya. Menurut Anda pengelolaan dana desa tersebut di Kecamatan Pasir Lemo Kapas bagaimana? Jadi begini, Bung Manurung, dana desa itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kementerian Desa. Sebenarnya sasaran utama dana desa itu adalah masyarakat desa. Ya. Tujuannya ya tentu pemerintah dalam hal ini menginginkan kesejahteraan masyarakat. Supaya ya masyarakat. Artinya program pemerintah pusat itu dengan adanya dana desa bisa mempercepat proses kesejahteraan terhadap masyarakat dengan melalui dana desa. Artinya tidak mengandalkan dana APBD ya? Ya. Mengandalkan juga. Kalau membantu. APBD ya, itu ya sasarannya juga di tingkat kecamatan, tapi secara umum lah ya, secara garis besar dia kecamatan, tapi di dalam kecamatan kan ada beberapa desa. Nanti kembali yang mana menjadi skala prioritas desa mana yang mungkin didahulukan. Tapi kalau dia dana desa ini jelas pengelolaannya untuk siapa di desa mana, masing-masing ada budget anggaran yang memang sudah ada takaran.
Jadi kembali ke permasalahan skala prioritas. Jadi desa. Dalam pandangan kami yang sudah terjadi lah ya. Ada juga beberapa desa yang memang kalau kita kaji skala prioritasnya memang belum beberapa titik pembangunan itu ada yang memang Mubazir, bukan? Dia tidak mubazir, tapi dari segi manfaat sangat kecil nilai manfaatnya. Berarti bangunan tersebut mubazir, tidak dipergunakan oleh kepentingan umum. Tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Cuma kadang-kadang begini. Cuma dibangun. Dibangun, bukan itu berarti tidak penting. Penting. Cuma manfaat masyarakat yang belum mampu memanfaatkannya. Artinya bangunan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, tidak. Padahal itu memang menjadi skala prioritas yang memang kalau dimanfaatkan, ya ini menjadi hal-hal yang pokok yang harus dikelola oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakatnya ada kebiasaan literatur masyarakatnya memang belum memahami sebetulnya. Masyarakat tidak memahami. Artinya fungsi bangunan itu kadang-kadang ada yang terbengkalai. Setelah dibangun, kemudian masyarakat tidak memanfaatkannya, kan? Padahal ketika itu dimanfaatkan, sebenarnya masyarakat tidak memanfaatkan bangunan, atau bangunan tersebut tidak tepat sasaran. Kalau dikatakan tidak tepat sasaran, memang kalau dalam juknis ya, yang pernah saya dengar, ya, contoh untuk misalnya pembangunan pos jaga malam, pos kamling, pada dasarnya keamanan itu penting. Tapi kenyataan pengelola manajemennya yang belum aktif atau masyarakat masih belum bisa diajak untuk belum bisa diajak bekerja sama. Iya. Apakah masyarakatnya belum diajak atau pemerintah sendiri yang belum mengajak? Ini mungkin sasaran pembangunan itu tepat sebetulnya untuk keamanan pos kamling. Cuman setelah jadinya pos kamling tersebut, artinya tujuan mereka itu untuk keamanan. Untuk keamanan itu tujuan dibangunlah suatu. Maka dibangunlah pos kamling oleh pihak desa, kan. Kemudian setelah jadi pos kamling tersebut, pengelolaan untuk dimanfaatkan itu mentok. Artinya seharusnya pihak pemerintahan desa itu setelah itu ditindaklanjuti dengan pengelolaannya, kan? Mungkin bekerja sama dengan pihak Kapolsek atau pihak Kabin ya itu. Kemudian masyarakat RT RW dusun juga bagaimana memanfaatkan tempat ini yang sudah jadi oleh desa bisa dimanfaatkan untuk keamanan desa. Agar di desa tersebut nyaman dan tingkat keamanannya pun terjaga. Seharusnya seperti itu. Tapi mungkin mereka ini lupa ya, kayaknya lupa. Kalau saya menilainya begitu, Pak. Kalau saya menilainya begini, bukan saya menyalahkan pimpinannya di desa itu, tapi lupa setelah dijadikan sama artinya sekarang ini kita membuat sebuah makanan lah. Katakanlah kita membuat sebuah makanan. Setelah kita membuat makanan yang sangat lezat dengan bumbu yang sangat oke, di lidah dirasakan oke. Kemudian kita tidak makan. Setelah jadi makanan ini kita biarkan saja. Sehingga makanan itu dari jam ke jam lama-lama jadi basi. Artinya membazir sehingga tidak bisa dimakan. Sama seperti itu kayaknya. Buang dana juga. Artinya percuma kita buat makanan dengan waktu. Padahal makanan tersebut bahan bakunya pakai dana juga. Pakai dana juga membuatnya, pakai waktu juga. Kan? Sementara setelah jadi makanannya kok nggak bisa dimakan. Kok tidak dimakan? Nggak dimakan. Kenapa nggak dimakan? Karena itu tadi tidak menindaklanjuti
visi misi pembuatan suatu bangunan tersebut, sehingga terbengkalai. Bahkan menjadi apa namanya kalau dikatakan nanti Ikon ya. menjadi ikon simbol bahwa ini adalah bangunan ketidakfungsian desa ya. gitu aja. Seolah-olah dia menjadi ikon apa namanya? Atau untuk perlengkapan di desa. Ya, jadinya inventaris Artinya desa. begini, perlengkapan di desa itu begini. Kalau ditanya pos kamblingnya Ada. Pokoknya sesuai dengan item yang ada di desa itu adalah semua. Pembangunan ke pos kamling ada, pembangunan ini ada, pembangunan itu ada, pembuatan ini ada. Ditanya bak penampungan air bersih Ada. Contohnya bak bor, bak air bersih. Tapi dimanfaatkan sama sekali sekarang ini kurang ya kayaknya ya. Lebih banyak apalagi nih musim penghujan ya saat sekarang. Padahal kalau kita lihat ya, pos kamling apalagi di Panipah ini banyak juga ya. Banyak. Penipahan banyak. Kalau di penipahan darat juga ada. Sejauh ini pernah nggak Anda lihat itu pada malam-malam hari pos kamling tersebut ada penjaga malamnya? Pernah nggak? Pernah dulu kalau untuk di penipahan darat ya. Kalau penipahan kota itu juga ada juga penjaga malam. Cuman Jaga malam di pos Ada. di pos. Kalau jaga Ada. malam untuk keamanan kalau desa Ada. Panipan aktif. aktif. Jaga malam. Cuman Tidak di pos. orang ini tidak di pos, Pak. Di pos. Tidak di pos. Tidak di Artinya pos. mereka datang dari rumah menjaga malam hanya tempatnya Atau kadang-kadang mereka nongkrong. sama sekali tidak digaji, maka mereka tidak mau jaga malam. Digaji juga, aku rasa. Nah, maksud saya tadi mereka tidak pos yang dibuat oleh pemerintah itu kenapa tidak dipergunakan atau mereka sama sekali tidak digaji atau macam mana? Maka mereka tidak mau sehingga pos tersebut tidak Kalau difungsikan. masalah gaji kita kurang tahu juga Kurang tahu juga ya. Tapi yang jelasnya kalau penipahan itu aktif, artinya mereka Tapi adalah ya. tapi ada- dana desa itu semuanya bisa dipergunakan bisa. untuk jaga malam, untuk jaga makam, untuk pembersihan taman Oke. segala Banyak macam. sekali, banyak. Ada Kan anggarannya. semua. Anggarannya ada, Semuanya jelas. ada anggarannya, Untuk kesenian. tergantung kepentingan desa kan, dan tergantung juga ke kebutuhan desa itu seperti apa. Cuman kadang-kadang desa ini banyak dikoba lalai lah kalau bahasa kampungnya lalai. Lalai dalam Lalai dalam menindaklanjuti semua program yang telah dilaksanakan. Kalau bahasa Indonesianya setelah dibangun tidak ditindaklanjuti seperti apa, dibiarkan saja, udah bangun lagi yang lain, bangun yang lain. Artinya jadi ikon aja. Oh, tahun ini udah dibangun sekian bangunan, tahun ini sudah dibangun sekian bangunan. Ya itu aja. Sehingga nanti masa jabatannya, ini maaf ya, bukannya apa-apa. Sehingga nanti setelah masa jabatannya berakhir, oh bagus ini pimpinannya sudah membangun ini, sudah membangun. Tapi manfaatnya itu sangat kecil. Karena apa? Karena tidak di-manage dan tidak Berarti ditindaklanjuti. ada apa? Ada masalah di sisi manajemen. Mungkin ya salah satunya manajemen ya, atau diatur. Karena ini setiap tahun anggaran desa itu setahu kita ya, ini setahu kita ini informasi juga yang sering kita baca di medsos atau di Google sekarang ini, di Google ini sering artinya setiap tahun dana desa itu bertambah. bertambah kan sesuai dengan apanya kan. Kemudian Sesuai dengan kemajuan desa. kemajuan desanya seperti apa. Karena setiap tahun pasti maju. Pasti maju, yang jelasnya maju pembangunannya. Kemudian mungkin yang lainnya juga kegiatan pemberdayaannya juga maju. Tapi kalau dikatakan maju, yang dikatakan maju sebetulnya maju itu berjalan. Tapi kalau yang saat ini majunya jalan di tempat lah kira-kira seperti itu. Mungkin ya. Pandangannya seperti itu. Itu tadi mengenai pos kamling ya. Pos kamling dan banyak lagi yang lain. Nah, banyak yang lain lagi apa? Banyak lain lagi contohnya masalah pembangunan jalan. Kalau jalan oke lah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak karena jalan itu sangat dibutuhkan karena itu adalah urat nadi lintas ya kan. Lintas desa. Maksudnya lintas untuk digunakan oleh
masyarakat, misalnya bangunan jalan di suatu RT atau dusun, bangunnya dimanfaatkan. Jadi setelah jadi memang dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan umum. Tapi ada juga bangunan itu yang tidak dimanfaatkan. Artinya bukan artinya tidak bermanfaat, tapi tidak mau dimanfaatkan. Kayak seperti itulah kira-kira. Kalau menurut saya. Tidak mau dimanfaatkan maksudnya apa? Contoh ada itu kayaknya di Panipahanda itu pembuatan taman desa. Ini kalau cerita taman ini biasanya orang seni agak tahu sedikit. Ya, taman desa. Taman desa itu tentu ada manfaatnya untuk kenyaman desa seperti tata kota itu ya. Nah, tapi sekarang manfaatnya seperti apa? Kemudian kadang-kadang tepat sasarannya gini, lokasi kurang strategis ya kan, mungkin asal-asal sembarang tempat aja dibangun sehingga tidak bermanfaat, bisa juga. Padahal itu banyak yang bisa difungsikan di sana. Walaupun ukurannya tidak begitu besar, tapi paling tidak dimanfaatkan seperti apa. Itu sebenarnya taman desa itu manfaatnya apa sebenarnya? Secara umumnya untuk orang bersantai lah kira-kira ya. Kalau yang namanya taman kan untuk orang bersantai. Artinya ya betul ya. Untuk bersantai. Untuk bersantai, untuk paling tidak untuk keindahan desa paling tidak di situ kan. Taman desa. Tapi ini kalau menurut saya. Menurut Anda? Kalau cerita tentang taman nih, taman dengan taman yang dibuat saat ini namanya taman ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Karena memang lokasi kemudian luas taman itu tidak sesuai. Bukan membuat orang nyaman di situ, ya. Oke lah dipermak atau segala macamnya dengan cantik dan bagus, tapi ketika orang untuk bersantai beramai-ramai satu desa, saya rasa tak cukup untuk tamannya situ. Jadi kalau menurut saya lebih bagus dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Ya, terlalu terburu-buru mengejar hal-hal semacam itu. Artinya masih banyak hal-hal yang lain yang harus artinya saat ini mungkin belum diperlukan kali masalah taman gitu. Ya, memang itu sesuatu yang bagus untuk desa. Tapi rasa-rasanya ada hal yang lebih prioritas. Masih ada. Ya, karena taman itu kalau dibuat sebagus apa dengan luas areal sekecil itu, artinya hilang manfaatnya. Sebagian besar hilang manfaat. Padahal dianggarkan besar aja. Masalah besarnya kita kurang tahu. Kalau masalah anggaran biasanya itu lebih tahu. Itu biasanya kalau anggaran itu kan setiap desa itu ada apa namanya? Ada baliho itu ya, baliho papan pengumuman pembangunan tahun ini sekian gitu kan secara global, secara garis besar. Pelang pembangunannya. Artinya untuk dipublikasikan ke masyarakat. Cuman kita tidak membicarakan masalah anggaran saat ini, cuman perkembangan. Maksudnya tadi bukan berbicara tentang anggaran. Jadi kalau seandainya bangunan tersebut tidak bermanfaat sama sekali, padahal dianggarkan besar, jadi otomatis dana tersebut kan membuang. Artinya apa? Sia-sia gitu. Sia-sia. Itu yang saya maksud. Artinya seperti yang dikatakan Mas Budi tadi, kan masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Ya, masih banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang jalan-jalan, gang-gang masih banyak. Masih banyak yang contohnya macam Panipahanda itu masih perlu kita sekarang ini. Kalau saat sekarang ini masih perlu kita. Contohnya gini, Bung Manurung. Kalau kita kembali ke kultur masyarakat kita di sini adalah masyarakat contoh Panipahanda Darat, masyarakatnya kan mendominasi ini nelayan. Kalau kita ibaratkan mana lebih bermanfaat, taman dengan tangkahan nelayan, justru
lebih ramai di tangkahan nelayan daripada di taman. Ah, iya betul. Ya karena masyarakatnya rata-rata nelayan ya. Iya, nah, inilah yang saya sampaikan itu menjadi skala prioritas. Sebenarnya itu penting, tapi ada yang lebih penting. Taman itu menyeluruh enggak setiap desa? Artinya per desanya ada enggak? Desa Tergantung mungkin. seperti desa yang ada di Kecamatan Pasir Limo Kapas. Sama enggak mereka itu untuk Enggak, memanfaatkan dana desa tersebut? Tergantung. Tapi kalau memang itu untuk kepentingan umum, saya rasa kan apa enggak sama, ya kan? Mereka punya dana desa, tentu kalau taman tersebut untuk bermanfaat dengan masyarakat, Ya, kenapa harusnya desa? semua desa membangun kan? Ya kan? Tapi pada kenyataannya kan tidak semua Apalagi desa. taman tadi untuk masyarakat bersantai-santai, ya kan? Padahal desa lain itu kan mempunyai masyarakat. Jadi masyarakat desa yang lain itu kan pingin juga masyarakatnya bersantai-santai. Seperti Teluk Pulai, Panipahan ya. Panipahan, Kenapa ada taman ya? taman. Karena mungkin ke kondisi wilayah juga mungkin diperhatikan juga. Ya kondisi wilayah sama. Seperti di Artinya samanya begini, kalau untuk Panipahan darat atau Teluk Pulai sebagian ya, itu kondisi wilayah sama, tetap memakai tiang tongkat beton, terkecuali desa Panipahan Laut, Pasir Limo Kapas, Sungai Daun dan Pulau Jemur ya. bahkan Itu lebih kita lebih prioritas lagi di desa daripada sistem di pelantaran. Kenapa saya lebih prioritas desa? Karena desa itu kalau memiliki taman enak dengan pandangan mata kita, namanya di desa ya kan. Semua desa itu kan seperti pasir, Sungai Daun, daratan itu kalau dibuat taman Lebih bagus lagi ditanam bunga. karena posisi wilayahnya nyaman. Ya, Artinya jadi, apa? Gini, Bu. Jadi desa sebelum membuat keputusan dalam hal menganggarkan suatu program yang memang dibahas di desa, seharusnya ini harus dilakukan kajian, harus mengenal topografi desanya, sehingga nanti bangunan yang dibuat itu kita tujuannya bagus memang membuat taman desa. Nah, karena kita tidak melakukan kajian secara menyeluruh, ya, tidak melihat faktor geografis sebuah desa, hal yang dibutuhkan itu bisa jadi tidak bermanfaat sama sekali. Artinya gini, contoh Jakarta, kenapa orang harus ke Puncak, ke Bogor atau segala macamnya untuk melakukan rekreasi? Karena memang faktor geografisnya mendukung. Makanya mereka setiap ada hari libur ke Puncak segala macamnya. Itulah menjadi harus melakukan kajian. Jadi desa dalam hal ini sudah melakukan Kajian. tindakan yang tepat dalam hal memprioritaskan taman